Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman web. Yang akan gue bahas di sini adalah bagian untuk edit data di database melalui Laravel. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lihat saja video kali ini. Oke, langsung aja seperti biasa, kita langsung buka Exam PP, kemudian kita start Apache dan juga kita start MySQL-nya. Kemudian setelah itu kita buka Google Chrome dan kita bisa isikan localhost dan latihan. Kita lanjutkan project kita sebelumnya, kemudian jangan lupa kita login, kita isikan email, kemudian password yang sudah kita pernah isikan. Oke, kemudian kita bisa enter dan kita sudah masuk ke dalam bagian login. Kemudian kita klik di halaman mahasiswa. Teman-teman bisa lihat di sini kita sudah memiliki data yang sudah pernah kita tambahkan sebelumnya. Nah, di sini kita akan lanjut materinya dengan yaitu adalah edit. Kita akan mengedit datanya. Jadi data yang sudah ada ini kita coba untuk edit. Nah, untuk pertama kali atau langkah pertama yang kita lakukan adalah kita tambahkan satu di sini adalah satu kolom dan juga tombol editnya. Nah, kita tinggal buka di folder fisik. Kemudian teman-teman bisa buka C, kemudian Exam PP seperti biasa di htdoc. Kemudian teman-teman bisa pilih yaitu latihan, kemudian teman-teman bisa buka private dan teman-teman bisa pilih resource, view, kemudian mahasiswa dan di sini teman-teman pilih yang index.blade.php. Di sini teman-teman tinggal tambahkan di baris atau line 28 ini teman-teman bisa copy, Ctrl C dan Ctrl V di sini, copy aja. Kemudian teman-teman bisa ubah dengan yaitu aksi atau untuk tombolnya. Kemudian di bawahnya kita bisa copy juga di sini, kita isi juga. Kita ganti ini dengan ID, kemudian berikutnya di sini kita isi dengan tombol, yaitu di depannya kita isi dengan A, kemudian href, kemudian sama dengan dan kita isi penutup seperti ini. Kemudian belakangnya kita bisa isi dengan slash A seperti itu. Kemudian hrefnya ini kita isikan dengan URL. Oke. Pastikan teman-teman tidak salah ketik di sini. Kita isi dengan URL, kemudian kita isi dengan mahasiswa. Kemudian slash kita bisa copy di sini teman-teman. Ini saya cut. Nah, teman-teman bisa cut ini. Kemudian teman-teman isi di sini. Oke. Teman-teman hapus saja tanda kurung kurawalnya tadi. Jadi ini kita hapus kurung kurawal ini. Jadi ini sisakan dengan kurung pembuka penutup di sini, kurung kurawalnya di belakang saja. Oke. Kemudian di sini teman-teman tambahkan titik dan di sini juga teman-teman bisa tambahkan titik lagi. Kemudian teman-teman tambahkan petik-petik. Nah, apa fungsi titik ini yang kita berikan di sini? Fungsi titik ini adalah menggabungkan antara string, ini kita bisa katakan sebagai string ini, dengan variabel. Variabelnya adalah ini, gitu. Nah, ID ini kita ambil dari mana? ID ini kita ambil dari database ya teman-teman. Kemudian slash, kemudian teman-teman bisa tambahkan edit seperti ini. Kemudian di sini di belakangnya ini sebelum slash a ini teman-teman bisa isi dengan edit data kayak gitu, edit aja boleh, edit seperti ini. Kemudian teman-teman save, Ctrl S dan teman-teman bisa lihat halamannya atau sudah ada di sini. Sudah ada satu aksi di sini, tetapi ini masih kurang bagus karena kita belum membuat ini sebagai tombol. Kita hanya membuat sebagai link saja. Jadi kita tambahkan di sini, ingat untuk menambahkan atau membuat tombol, maka kita tinggal atau perlu menambahkan kelas aja yaitu btn. Kemudian btn kita isi dengan, kalau edit mungkin kita pilih warna adalah kuning ya. Kita coba dengan warning seperti ini. Seperti ini, kita coba kembali lagi ke Chrome, kemudian kita refresh. Nah, seperti ini. Sudah menjadi halaman tombol edit seperti ini. Oke. Kemudian kita kembali lagi sekali dan kita isikan supaya dia bisa pindah halaman, maka kita kasih target, oke, underscore blank. Nah, kita bisa lihat di sini Ctrl S, kemudian kita kembali, kita refresh lagi halamannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ketika saya klik edit, maka dia akan membuat tab baru.
Jadi target blank itu fungsinya untuk membuat tab baru seperti ini, tetapi masih error ya teman-teman. Kenapa ini error? 404 not found. Teman-teman pasti sudah melihat video saya sebelumnya, yaitu permasalahannya adalah di root. Jadi kita belum menambahkan root. Jadi tinggal kembali ke folder private, buka di folder root, web.php. Teman-teman tinggal tambahkan saja di sini. Teman-teman bisa lihat yang kita perlu tambahkan atau kita copy yang dari atas ini aja. Atau yang paling atas ini boleh teman-teman copy ya. Ini kita copy mahasiswa ini, kemudian kita taruh di paling bawah, kemudian kita enter. Kita paste, kemudian kita isi di sini dengan yaitu kurung kurawal, kemudian ID seperti ini, kemudian di sini kita isi dengan edit ya teman-teman. Kemudian di sini kita ganti juga mahasiswa controller edit. Kemudian di sini mahasiswa .edit. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal tambahkan seperti itu aja. Kemudian di sini kita sudah buat yang seperti ini. Langkah selanjutnya adalah apa? Kita buka controllernya, teman-teman. Karena kita sudah membuat di sini mengarah ke mahasiswa controller, maka controllernya kita tinggal buka aja. Private app http kemudian controller, dan kita buka di mahasiswa controller. Kita lihat adakah fungsi edit atau adakah metode edit? Tidak ada, maka kita tinggal copy aja dari sini yang create, kemudian kita paste di bawah. Kemudian teman-teman bisa klik di sini atau ganti create tadi menjadi edit seperti ini. Kemudian ini mahasiswa.edit. Nah, kita save, Ctrl S. Nah, sekarang kita sudah membuat controllernya, maka akan terjadi error lagi seharusnya nanti karena kita belum membuat blade-nya atau kita belum membuat view-nya. Maka kita kembali lagi supaya nanti kita coba sekalian. Teman-teman bisa buka di resource, view, kemudian teman-teman buka mahasiswa. Nah, di sini belum ada file edit.blade, sedangkan di sini mengarah ke edit. Maka kita tinggal copy aja teman-teman ya. Teman-teman bisa tinggal copy ini create-nya, teman-teman bisa paste di sini. Kemudian teman-teman rename saja, rename saja di sini, yaitu dengan edit.blade kayak gitu, edit.blade.php. Nah, sudah seperti ini, teman-teman klik 2 kali untuk membuka filenya dan teman-teman bisa ganti di sini yaitu form edit. Nah, edit mahasiswa seperti itu. Kemudian ini biarkan saja dengan nama jurusan seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman rubah sedikit URL-nya. Teman-teman kasih slash, kemudian di sini nanti kita akan isi dengan parameter. Oke. Nah, kemudian kita save aja dan teman-teman bisa kembali ke Chrome dan teman-teman refresh halamannya. Maka akan masuk ke form edit mahasiswa. This is mahasiswa create page. Kita rubah juga ini menjadi edit. Oke. This is mahasiswa's edit page. Oke, save. Kemudian kita kembali ke Chrome dan kita lihat, edit page. Oke, ini kita rubah juga, simpan ini dan kosongkan, kita biarkan saja. Kemudian kita ganti saja yang ini, dan yang simpan itu kita ganti dengan update gitu. Nah, apa sih perbedaan edit dan update? Ya gitu ya, teman-teman mungkin ada yang bingung. Nah, kalau edit itu kita hanya akan menampilkan data-data yang sudah kita pilih. Misalnya contoh ya, ini saya kembalikan. Nah, ini misalnya contoh, ini saya mau ngedit yang BBBBB. Nah, ketika saya edit, harusnya kolom-kolom ini sudah menjadi BBBBB, tidak kosong seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita tambahkan di controller. Kita akan lempar variabel dari controller masuk ke view seperti ini. Dengan cara seperti apa? Di dalam fungsi edit ini kita tinggal isi dengan yaitu s-data, kemudian sama dengan kita ambil data dari tabel mahasiswa. Maka kita panggil mahasiswa, model mahasiswa, kemudian find, kemudian teman-teman bisa kasih koma seperti ini, dan di sini teman-teman bisa isi $ID. Karena kenapa kita isikan ID di sini? Karena teman-teman bisa lihat di parameter di sini ini ada parameter yang kita lempar ke dalam fungsi edit, sehingga kita isikan parameter yaitu $ID ini. Kemudian di find kita isikan dengan ID. Find ini berarti kita memanggil select bintang from TB mahasiswa, kemudian where ID sama dengan ID yang ada di sini gitu. ID-nya sama dia, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu teman-teman seperti biasa isi koma di belakang blade-nya itu teman-teman isi dengan compact, kemudian teman-teman kasih dengan data. Seperti ini aja gitu.
Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman kembali lagi ke Chrome dan teman-teman coba refresh. Pasti hasilnya tidak akan muncul. Kenapa demikian? Karena kita belum parsing. Kita belum ada parsing data dari sini, dari controller ini. Kita sudah melempar datanya ke view, tetapi kita tidak ada parsing di sini, teman-teman. Nah, cara parsingnya seperti apa? Teman-teman tinggal lanjutkan saja di name ini. Teman-teman bisa lihat ini ada placeholder. Kita tambahkan paling belakang, kemudian teman-teman bisa isi dengan value. Kemudian kasih kurung kurawal, pembuka penutup 2 kali seperti ini. Kemudian teman-teman isi dengan $data. Kemudian teman-teman bisa isi dengan name seperti ini. Nah, kita copy aja ini teman-teman supaya cepat. Teman-teman bisa copy, bawa ke nama, kemudian bawa ke jurusan. Seperti ini. Ini teman-teman bisa isi dengan nama, kemudian di sini teman-teman isi dengan jurusan. Oke, teman-teman save, Ctrl S. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi ke Chrome dan teman-teman coba refresh. Oke, BBBB sudah ada. Kita close ini dan kita coba yang Adi dan Panca. Kita klik edit. Nah, teman-teman bisa lihat sudah ada data saya sebelumnya. Kemudian ini saya close, kita klik lagi Panca, maka sudah ada seperti ini. Oke. Nah, kita klik lagi ini Saputra, sudah ada seperti ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan yaitu bagian di mana kita melakukan edit. Jadi edit itu cukup sampai di situ saja gitu. Jadi kita coba edit yang BBBB ini. Nah, ini. Nah, proses update itu adalah kita merubah data yang ada di sini yang sudah kita rubah. Misalnya ini saya rubah jadi XXX misalnya seperti itu. Maka ketika saya klik ini, inilah disebut dengan proses update. Jadi silahkan teman-teman bedakan mana yang edit dan update. Kalau edit itu hanya menampilkan data di dalam form edit, kemudian update itu adalah proses perubahan data dari form ini ke dalam database. Gitu. Nah, proses update ini saya belum melakukan apa-apa. Kenapa demikian? Karena saya belum membuat sebuah URL. Di sini teman-teman tadi saya janjikan saya akan isikan ini dengan tambahan parameter yaitu mahasiswa slash, kemudian di sini teman-teman isi titik, kemudian teman-teman bisa panggil $ID seperti ini. Jadi sehingga nanti parameter ini akan menjadi kiriman di mana kita akan mengedit ID yang keberapa seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang saya kembali lagi ke mahasiswa controller dan saya saya kembali ke Google Chrome teman-teman. Oke, saya kembali ke Google Chrome. Nah, teman-teman bisa lihat di sini undefined variable ID di sini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini ID nggak ditemukan karena kenapa? Yang sebenarnya adalah data, kemudian objek atau panah, kemudian baru ID. Saya Ctrl S dan saya kembali ke Google Chrome dan saya refresh. Oke, sudah mau seperti ini. Kemudian saya coba klik XXX dan saya coba update. Saya klik update, maka terjadi error, yaitu apa? 404 not found. 404 not found berarti apa yang terjadi? Kita harus melihat ke root. Betul. Kita buka di root. Nah, teman-teman sudah buka tadi web.php ini, ada rootnya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, yaitu ini teman-teman copy saja di sini ya. Teman-teman copy yang dari store ini aja, kita copy karena kita juga menggunakan metode sedikit berbeda di sini metodenya put ya teman-teman. Ini post tapi kita copy saja yang post. Kemudian teman-teman bisa paste di bawah dan teman-teman bisa ganti di sini dan teman-teman isi dengan yaitu di sini teman-teman isi kurung kurawalnya satu saja, isi dengan ID. Kemudian di sini kita rubah dengan update. Oke, kemudian di sini teman-teman juga rubah dengan update seperti ini dan di sini teman-teman ganti dengan put. Jadi aturan dari Laravel untuk edit maka metodenya adalah get. Tetapi untuk update metodenya adalah put. Itu aturan dari Laravel teman-teman ya. Kalau untuk simpan itu post. Oke. Jadi silahkan teman-teman perhatikan baik lagi supaya tidak salah seperti itu. Oke, kemudian sudah mahasiswa controller update. Kita akan masuk ke dalam controllernya, kita belum membuat fungsi update ini. Oke, teman-teman balik ke sini dan teman-teman bisa pilih aja. Kita tinggal copy aja yang store kemarin. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini teman-teman ya. Oke, dan kita akan coba. Ini kita hapus saja teman-teman. Ini juga kita hapus. Ini juga kita biarkan saja DD-nya, kemudian
di sini kita tambahkan variabel di sini yaitu s data, kemudian sama dengan mahasiswa kita ini find dulu, find datanya, kemudian di sini, nah ini request, $request seperti ini. Teman-teman tinggal tambahkan sebuah parameter, kita koma, kemudian $ID. Karena apa? Tadi di dalam rootnya kita sudah membuat sebuah ID kirim parameter seperti ini, sehingga ketika kita panggil ini $ID seperti ini, kita juga ganti dengan update. Kita panggil parameter ID ini untuk menerima inputan dari root tadi. Enggak find, kemudian di sini teman-teman isi dengan ID seperti ini. Kemudian berikutnya adalah s data, kemudian update. Oke, kemudian teman-teman bisa isi dengan kurung pembuka dan kurung penutup. Kemudian di dalamnya adalah request, kemudian panah all. Jangan lupa kurung pembuka dan kurung penutup lagi. Seperti ini. Jadi request all-nya ada pembuka penutup seperti ini. Oke, kemudian teman-teman bisa save seperti ini. Nah, kemudian redirect kemana? Ke mahasiswa. Gitu teman-teman ya. Langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke edit.blade ya teman-teman. Di sini kita ada kurang satu field, yaitu fieldnya adalah method gitu teman-teman ya. Jadi kita tambahkan di sini yaitu input. Kemudian teman-teman bisa isi dengan type. Kemudian teman-teman bisa isi dengan hidden. Kemudian kita isi dengan name, kemudian sama dengan petik 2, kemudian underscore method seperti ini. Nah, setelah kita isikan dengan name method seperti ini, teman-teman bisa isi dengan value. Kemudian kita isi dengan sama dengan dan petik 2 seperti ini, dan juga kita isi dengan put seperti ini. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan menggunakan metode put. Kemudian teman-teman bisa save, Ctrl S, dan teman-teman kembali ke Google Chrome. Teman-teman bisa refresh halamannya. Oke, sebentar saya close saja ini dan kita coba dari sini, dari edit ya, dari depan. Kita coba ini ganti dengan XX, kemudian berikutnya kita klik update. Nah, teman-teman bisa lihat data sudah berubah. Jadi name-nya sudah berubah dengan XXX. Kemudian ini B. Nah, sekarang kita coba yang paling atas teman-teman ya. Saya ganti, misalnya ini name-nya sekian, nama Adi. Kemudian kita ganti nama jurusannya yaitu adalah KAB. Kita edit, kita ganti dengan TIKAB. Kemudian kita klik update. Teman-teman bisa lihat, nah Adi TIKAB. Nah, teman-teman sudah berhasil membuat edit dan update. Jadi datanya sudah berubah, kita merubah dari Laravel ke dalam database. Jadi di database pun juga sudah berubah. Teman-teman bisa lihat, kita buka SQL Yoke seperti biasa, buka database latihan, kita buka TB mahasiswa dan kita bisa lihat TIKAB. Kemudian ini sudah menjadi XXX. Kemudian saya coba mengganti jurusan yang XXX ini ya. Saya ganti jurusannya misalnya dengan saya klik edit, kemudian saya ganti dengan SK misalnya seperti itu. Kemudian saya klik update. Dan teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah, teman-teman. Kita cek di database juga, maka dia seharusnya juga sudah berubah. Nah, itu dia tadi proses dari edit atau update, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Kemudian teman-teman bisa lihat ini tab saya menjadi banyak ya, teman-teman. Di sini menjadi banyak. Nah, supaya kita tidak membuka tab yang sebanyak ini, kita kembalikan saja proses tadi, yaitu adalah di bagian blade, edit.blade ini teman-teman bisa di bagian index.blade teman-teman bisa hapus saja target blank ini. Target blank ini kita hapus. Oke, kita hapus, kemudian kita Ctrl S atau simpan dan kita coba sekali lagi. Coba yang terakhir, kita coba yang SDF, kita edit dan kita rubah jurusan atau kita rubah name-nya menjadi 22222. Kemudian kita update. Oke, data sudah berhasil dirubah, tetapi tabnya tidak bertambah. Oke, demikian proses bagian dari update. Nah, untuk itu teman-teman nanti bisa mencoba sendiri di rumah dan teman-teman bisa juga memodifikasi. Jadi proses dari update ini singkat sekali. Teman-teman bisa menggunakan dengan Eloquent seperti ini atau teman-teman bisa menggunakan dengan model kelas
objek seperti ini. Kelas objek seperti ini juga teman-teman bisa lakukan, tetapi dengan cara yang seperti apa? Ini saya contohkan satu. Oke, saya matikan di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya bisa matikan di sini. Dan kemudian berikutnya teman-teman bisa find juga seperti ini. Kita copy sini. Oke, kemudian di sini saya ambil aja yang dari atas, dan saya copy aja di bawahnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Jadi ada berbagai macam jenis, teman-teman bisa coba-coba saja nanti di rumah. Nah, ini kita ganti variabelnya jadi data, karena tadi saya menggunakan data bukan MHS. Oke, seperti ini. Saya Ctrl S. Nah, saya Ctrl S, saya simpan, kemudian teman-teman bisa lihat. Saya coba edit sekarang. Yang AAA ini, saya edit AAA ini jadi misalnya 333. Oke, saya update kayak gitu. Nah, berubah datanya teman-teman. Jadi, itulah tadi contoh dari edit dan update. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja dicoba. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan di komentar di YouTube, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.